Halo guys, welcome back to my channel. Jadi udah lama nggak nge-YouTube dan sekarang kita akan mulai ngajar di konten Julio Ekspor dan kita bakalan ngebahas banyak coretan-coretan di sini. Dan judul kali ini yang gue mau bahas adalah kenapa kita harus ekspor. Dan harus ekspor ini gue lebih tujukan buat UMKM. Jadi kalau teman-teman yang bingung kayak emang UMKM bisa ekspor, ya bisa. Nah di sini gue jelasin kenapa kalian ini harus melakukan ekspor. Di sini gue ada gambar bahwa negara Indonesia itu punya kurang lebih 273 juta penduduk. Kita tuh penduduk yang memang kurang lebih negara nomor 4 terbesar dunia dengan total populasi 270 jutaan. Dan ekspor itu, kalau kita bicara ekspor nih ya, ekspor adalah pertama bicara soal jual barang ke luar negeri. Jual barang ini bisa dalam bentuk apapun, bisa bentuk box, satu box pun bisa, atau misalnya satu kontainer, atau misalnya satu piece, satu produk, itu bisa. Apapun yang dijual ke luar negeri, mau berapapun nilainya, itu kita sebut sebagai transaksi ekspor. Nah, ada kurang lebih, ini kita bicara negara-negara ya, ini gue tulis Vietnam, Cina, Amerika, Thailand, kurang lebih ada 192 negara yang terdaftar di PBB dengan kurang lebih populasi sekitar 7,8 miliar orang. Jadi kalian bayangin kalau misalnya di Indonesia 273 juta orang, di dunia itu ada 7,8 miliar orang, yang dimana ini pasti peluang potensinya lebih besar kalau misalnya kita bicara soal ekspor. Nah sekarang kalau kita bandingkan ya 270 juta orang dibandingkan 7,8 miliar orang, cara gua ngitung gampang. 273 juta dibagi 7,8 miliar dikali 100. Ini kurang lebih hasilnya adalah 3%. Jadi Indonesia sendiri, kalau kita cuma jualan lokal, kita tuh cuma bertanding di market 3%. Yang dimana 97%-nya itu ada di luar sana. Makanya kalau kita bicara ekspor, potensi banget. Karena ada 97% market dunia yang kita belum pernah garap. Jadi kita cuma selalu ngadu di 3 aja. Nah ini yang menurut gue kita harus coba bisa upgrade bisnis supaya kita bisa masuk ke market 97%. Nah sekarang balik lagi, Indonesia itu punya banyak banget yang namanya sumber daya alam. Sumber daya alam ini gue bagi 2 di sini. Yang pertama adalah barang yang manufaktur, kedua adalah barang non manufaktur. Maksudnya apa sih? Sumber daya alam Indonesia itu ada yang memang dikirim ke pengepul, dari pengepul dikirim ke pabrik lalu diproduksi jadi barang pabrik. Ada juga yang memang dijualnya gelondongan aja, dijualnya ya habis panen langsung jual, itu juga banyak. Misalnya ikan ambil dari nelayan, dikirim ke pengepul, dibekuin langsung kirim. Itu adalah barang-barang non manufaktur. Tapi kalau manufaktur misalnya ya di sini kita tulis kelapa. Kelapa punya yang namanya tempurung. Tempurung dikirim ke pabrik. Jadi apa yang namanya? Briket. Nah, ini disebut barang pabrik meskipun awal mulanya adalah tetap sumber daya alamnya Indonesia. Ini gue bagi 2 di sini. Yang pertama manufaktur, yang kedua non manufaktur. Teman-teman harus pahami, produk kalian itu produk yang harus diolah jadi sesuatu, atau yang nggak perlu diolah juga nggak apa-apa. Nah, ini nggak ada yang bermasalah, tapi intinya adalah 2 ini itu benar-benar bisa diekspor. Sekarang kita bicara soal UMKM ya, siapa yang banyak melakukan ekspor? Di sini gue terus ada level pertama adalah usaha mikro, jadi yang benar-benar rumahan kecil di daerah. Yang kedua ini usaha kecil yang minimal udah ada omset lah ya, sekitar 5 juta, 10 juta, 15 juta. Naik level ke menengah yang memang udah punya puluhan juta omsetnya setiap bulan, dan juga ada yang besar yang udah ratusan juta sampai miliaran. Kalau saat ini yang terjadi, yang megang dunia ekspor itu rata-rata adalah perusahaan besar. Mereka ini udah besar, punya uang banyak, mereka bisa kirim barang ke luar negeri, mereka bisa punya modal yang besar dan lain segala macam. Kebanyakan rata-rata cuma perusahaan-perusahaan besar doang yang bisa melakukan ekspor.
Ini yang terjadi sampai akhirnya kita yang masih mikro kecil menengah, kita berpikir kayaknya nggak bisa deh untuk melakukan ekspor karena selama ini cuma yang besar-besar doang. Nah itu salah. Kita nggak boleh mikir kayak gitu. Karena memang selama ini permainan mikro, kecil, menengah itu saat ini cuma ada di dunia digital. Nah, kalau kita bicara digital, itu maksudnya apa? Kebanyakan jualannya di online store. Mau yang toko hijau, toko oranye, sekarang udah mulai ada TikTok gitu ya. Itu semuanya di online store. Tapi sekarang online store udah nggak sebaik dulu. Kalau dulu ya mau nyari apapun kan kita harus datang ke tempat, ke toko. Akhirnya mulailah perpindahan ke online. Kita nyari apa-apa di online. Sekarang kita udah enggak. Kita udah semuanya nyari di online sampai akhirnya semua jualan di situ. Terus yang terjadi di sini ada nama pricing war. Pricing war adalah perang harga. Nah, teman-teman harus tahu perang harga ini sama dengan never ending story. Ini cerita yang nggak pernah ada ujungnya. Terus saja perang yang paling kecil nanti akan dilawan lagi sama yang kecil. Dilawan lagi terus, turun-turun harga. Kalau kita produk-produk sumber daya alam yang memang sekarang kita belum punya bilangnya apa infrastruktur pabrik, kita belum punya jalan yang bagus untuk logistik murah dan lain-lain, kemungkinan besar sulit untuk kita bersaing sama produk-produk Cina. Yang dimana mereka tuh udah tersistem kirim ke Indonesia, barang mereka udah masih murah. Jadi pricing war ini akan selalu perang dengan Cina. Jadi kalau kita berperang dengan Cina di market 3%, kalian bayangin, udah market kalian cuma 3%, ngadu pula sama Cina. Nah ini makanya gue berpikir, ayolah coba kita lihat peluang 97% ini, yang dimana market luar negeri. Oke? Nah, yang tadi gue bilang pricing war di sini selalu ada barang-barang impor. Kebanyakan apa? Cina sekarang masuk, Thailand, Vietnam, Filipina. Jadi impor tuh nggak cuma Cina. Memang yang terbesar saat ini Cina. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak barang itu di luar Cina juga masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena sekitar tahun 2016-2015 kita punya yang namanya adalah AFTA. Jadi AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area. Jadi seluruh negara-negara di ASEAN kita bekerja sama untuk bisa ekspor impor. Untuk kita bisa masuk barang Indonesia ke luar negeri gampang, dari luar negeri ke Indonesia gampang. Tapi AFTA ini tidak pernah dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Karena selama ini mereka cuma manfaatin kita untuk kirim barang ke sini, ke Indonesia. Tapi kita nggak pernah ngirim barang balik ke mereka. Itu sayang banget. Makanya di sini gue tulis bahwa ada peluang besar easy to enter, jadi gampang untuk masuk. Kalau teman-teman yang memang saat ini mau coba ekspor ke negara-negara di ASEAN, itu gampang masuk. Sekarang pajak impor, jadi artinya pembeli di luar negeri kalau mau beli barang Indonesia udah bisa 0 pajak atau pajaknya rendah sekali dan lain-lain. Itu udah tercantum di AFTA ini. Jadi menurut gue ini peluang nih, sayang banget kalau nggak dimanfaatin gitu ya. Nah, ini ada analogi yang sederhana, sangat-sangat sederhana. Di sini gue tulis barang impor versus lokal. Impor ini gue gambar bulat-bulat ya, lokal plus-plus. Nah, kebanyakan di Indonesia kita udah bersaing sesama lokal, ditambah nih sama barang Cina. Waduh, nggak, kompetisi kita makin berat ya. Ini udah ngadu lokal sama lokal, diadu pula lokal sama impor. Jadi kita tuh padatnya minta ampun. Kita nggak pernah anehnya nggak banyak dari kita paham bahwa kita juga bisa masuk market mereka nih. Ini barang-barang lokal juga bisa ada di Cina nih. Ya, ini plus ini gue asumsi barang lokal ya yang ada di pasar mereka. Jadi harusnya seperti ini yang fair. Jangan mereka masuk ke sini tapi kitanya nggak pernah masuk ke mereka. Makanya terlepas dari gimana caranya, itu akan kita bahas di video yang lain. Tapi di video pertama, setelah gue udah vakum berbulan-bulan nge-YouTube, video pertama gue adalah gimana caranya meyakinkan teman-teman, mengencourage teman-teman untuk bisa melakukan kegiatan ekspor. Dan ekspor itu peluangnya sebesar itu. Makanya kurang lebih di video ini gue pengen jelasin kayak, yuk ekspor yuk, bisa yuk ekspor.
Makanya ya gue punya aplikasi startup komunitas namanya Bisa Ekspor, ada aplikasinya. Kita bisa belajar sama-sama di sana, seluruh kebutuhan teman-teman buat ekspor, kayak produknya apa sih, pembelinya di mana sih, modalnya gimana, itu kita ajarin full semua di sana. Jadi kurang lebih seperti itu di video kali ini. Kita akan mulai ngebahas konsep-konsep dan dunia ekspor dengan cara pengajaran seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pantengin channel Julio Ekspor supaya gue juga bisa ngebahas banyak dan bisa ngajarin kalian tentang dunia. See you next video. Bye-bye.